Oke, selamat siang ya. Salam dari Jelambar. Oke, ini headlamp ya, punya Kijang Innova Grand ya. Kijang Innova Grand. Mereknya mungkin Eagle Eyes atau ES Depo atau apa saya tidak tahu, tetapi intinya adalah seperti inilah bentuknya ya. Bohla apa headlamp ini memang kelihatannya keren ya. Keren, Bro. Kenapa saya bilang keren? Karena Anda tahu dong headlamp Kijang Innova Grand kan ya cuma satu aja, tapi ini udah model proyektor dan ini reflektornya, ini untuk low beam, ini untuk high beam. Ya, saya izin mereview nih untuk Bapak yang punya barang karena mau diganti lampu LED yang terang. Nah, kebetulan saya dititipkan headlampnya untuk kita pasangkan LED dan kita sekalian mereview. Jadi saya minta izin. Ya, bolamnya menggunakan tipe H7. Ya, ini halogen H7, ini juga H7, proyektor single dim, reflektor single dim H7, H7. Ini aslinya sudah terpasang HID H7, halogen H7. Ya, jadi kita mau mereview bagaimana sih nyalanya menggunakan bolam HID ya. Kalau menurut saya jujur terus terang nih, apa adanya to the point. Headlamp beginian kalau Anda mau terang, itu sih nggak bakal bisa ya. Nggak bakal bisa karena kenapa? Ini buatan Cungko ya, buatan Cungko nggak bagus. Jadi casingnya bagus, tetapi proyektornya outputnya jelek. Sorotan ininya juga ya, mohon maaf ya untuk para yang menjual nih, takutnya saya ngomong begini jelek, dia tersinggung, nanti dia nggak senang dengan saya gitu loh. Ya saya sih ngomong apa adanya to the point, karena saya orangnya belak-belakan, saya tidak bisa orangnya barang jelek saya suruh bilang bagus-bagus, saya nggak bisa orangnya ya. Saya ngomong apa adanya to the point, kalau jelek ya jelek, bagus-bagus gitu ya. Nah ini juga kata yang orangnya sudah dikomplain satu kali, katanya mati DRL-nya ya, mati DRL-nya. Jadi belum apa-apa ya udah mati DRL-nya ya. Ya, namanya barang buatan Cungko ya begitulah. Jadi penampilan keren ya, tetapi kurang begitu awet atau kurang begitu bagus ya. Tapi saya nggak tahu ini mereknya apa ya, karena merek-merek begini ada yang mereknya Depo, ES Depo, ada yang mereknya Eagle Eye, ada yang Flying Eagle atau apa, ada yang mereknya TYC. Kalau saran saya sih menurut saya ya, reflektor aftermarket begini yang bisa dijual ke Eropa cuma merek TYC, TYC. Kalau Anda mau mencari aftermarket gini, carilah yang merek TYC. Ya, merek TYC, karena merek TYC itu ada di Eropa loh, ya. Jadi artinya kalau udah standar Eropa, karena Eropa mah ketat banget ya. Kalau Indonesia kan apa juga boleh ya, Anda mau modif apapun boleh, tapi kalau di Eropa istilahnya orang-orang sana kan lebih lebih apa, pakai HID aja ilegal di situ ya. Ganti-ganti pelek juga ilegal, apa segala macam. Jadi carilah merek TYC. Jadi biasanya dia udah ada standar dot, SAE atau apa di sininya ada. Tapi ini nggak ada nih ya. Jadi ini saya nggak tahu mereknya apa karena saya dikirimin kardusnya juga kardusnya polos ya. Nah kita akan coba nyalain ya. Kita akan coba nyalain menggunakan HID. Bohlamnya asli dari punya dia nih, punya dia. Jadi maksudnya bawaan mobil. Cuman balasnya pakai punya saya nih. Saya pakai balas Philip ya. Philip Hilux Tech. Ini balas bukan saya yang beli, tetapi saya dapat second. Bukan dapat second, dapat dari customer. Copotan dari mobilnya ya, dia udah nggak mau, ya dikasih ke saya. Ya buat lu aja lah bro, katanya. Ya sudah, ya kita tes-tes aja ya. Karena balasnya udah rusak, tapi saya berhasil untuk menservis, ternyata nyala. Ya kita pakailah buat tester-tester gitu ya. Nah, ini kita tes nyala ya. Namanya balas pasti begitu, mompak dulu. Mompak dulu itu dalam arti dia nggak bisa langsung terang. Pasti nyalanya ngek baru baru naik. Jadi kalau ini baru ngacang gitu ya. Nah, kalau Anda pakai LED nggak ada istilah begitu ya, dan bunyi. Storing itu namanya ya. Dan menjelimet ada balas-balasnya. Kalau Anda pakai LED nanti nggak jelimet deh pokoknya. Nah, ini udah kita nyalakan dan kita kasih lihat outputnya di tembok. Nah, outputnya seperti begini. Tuh, garis lurus begitu doang loh, nggak ada apa-apanya ini outputnya. Kacau nih, ya. Nggak kelihatan apa-apa loh ini, ya. Dan nggak bener ini outputnya, ya. Pokoknya nggak bener deh, ya. Nggak bener dah. Tuh, ini saya kasih lihat di tembok, ya. Outputnya begitu doang loh. Dan ini ada yang aneh nih di sini nih. Buletan ini, ya. Nggak bener nih. Ini kemungkinan adalah bolnya udah gosong kalau saya bilang, ya. Bolnya gosong nih, ya. Bolnya gosong ini. Ya, ini aneh banget. Sinarnya adanya di kiri.
sedangkan lampunya menghadapnya ke situ. Ya, jadi ini aneh banget ini. Ya, aneh banget ini outputnya. Jadi kalau mau diganti LED, kita mau setting kalibrasi pun agak-agak sulit mau bagus. Bagaimana ya? Tuh. Ya, jadi ini menengok ke sana arahnya tapi sinarnya yang ada di sebelah sini di temboknya. Tuh. Ya. Jadi ini nggak bener nih. Ya. Kita akan berusaha semaksimal mungkin lah untuk men-setting ya, tetapi ini sih saya yakin nggak bakal bisa lihat jalan ini malam. Ya. Percaya sama saya. Ini dinyalakan pasti nggak kelihatan apa-apa ini. Ya, saya ngomong apa adanya to the point kok. Ya, saya tidak menjelek-jelekan, saya tidak ini. Ya kalau Anda nggak percaya dengan omongan saya ya Anda beli saja. Ya, Anda beli aja yang jual gitu ya. Tapi kalau mau terang, ini payah. Ya. Nah, dia menggunakan bolam HID. Ya, Anda lihat sendiri di sini. Ini HID bawaan dari dia. Saya hanya ngetesin doang pakai balas ya. Oh, ini masangnya juga salah ini. Masang HID-nya pun salah ini. Ya. Makanya hasilnya lari atau kabur ya. Nah, kita akan ajari atau kita akan sekalian kita briefingkan bagaimana memasang yang benar ya. Salah ini masangnya ini. Makanya dia lari sinarnya. Oh. Nah, ini udah nggak bisa dibuka nih. Jadi ini salah pasang nih. Saya ngomong apa itu the point. Anda lihat sendiri. Jadi nantinya takut saya dibilang saya ngerusakin lagi. Ya, ini salah pasang bro. Ini orang nggak mengerti yang masang. Ya, saya ngomong apa adanya. Jadi kalau istilah kasarnya kita bisa ngomong dia bodoh. Ya, dia cuma tahu jual tetapi nggak bisa masang. Ya, nih Anda lihat nih. Ini kebetulan saya mau mereview bolam halogen H7. Ya, jadi Anda tahu dong bolam H7 halogen itu begini. Dia ada satu buah nok. Nah, noknya ini di arah jam 5. Kelihatan nggak di ini nih? Saya harus megangin dulu ini headlampnya supaya dia berdiri. Oke, kita bisa kerja. Ya, Anda lihat nih, ini halogen H7. Ya, halogen H7 itu begini, dilihat dari belakang, dia ada knocknya di sini, di bawah ya saat ini. Ya, kelihatan ya, knocknya di bawah nih. Nah, ini lampu dipasang knock di bawah. Nih knocknya di H7-nya salah, padahal knock aslinya adalah di jam 5 atau di jam 4 nih. Nah, ini dipaksa pasang begini ya, tentu hasil outputnya jelek. Ini orang yang jual atau orang yang masang nggak mengerti nih, ya. Nggak mengerti. Tapi kalau orang yang jual, yang masangin, waduh, dia benar-benar bodoh. Tapi kalau orang yang nggak mengerti, tapi bisa menjual gini, berarti dia cuma tahu jual barang. Mohon maaf ya kalau saya ngomong agak kasar, tapi saya ngomongnya to the point. Ya, jadi ini salah nih knocknya. Makanya ini udah kelipannya udah dibuka, dia nggak bisa dibuka nih, nyangkut bolamnya tuh, kenceng. Ya, nah ini bisa takutnya saya buka bolamnya pecah nih, takutnya ya, takutnya harus kita congkel nih, ya. Jadi ini salah pasang bro, dipaksa. Makanya kenapa outputnya saya bilang kok ngaco lah. Jadi bolam ini nggak masuk dengan center, tetapi bolam ini miring. Ya, bolam ini miring, makanya fokusnya acak kadut. Nah, kita coba deh ya, kita buka dulu nih. Saya takut pecah doang nih kalau dicongkel. Karena ini nyangkut. Ya. Nah, bohlam ini ya, knocknya ini tadi harusnya di jam 5 karena knocknya di sini nih. Knocknya di sini, kelihatan nggak nih? Knocknya ini di sini. Di pinggir sini jam 5, jam 4. Tadi dipasang jam 6. Berarti orang ini nggak mengerti. Nah, kalau Anda mau memasang HID di tipe ini, nah kita ajari yang benar nih. Ya, kita ajari yang benar, tetapi ini banyak kabelnya menjelimet kalau Anda pakai HID. Ini ribet banget nih. Nah, jadi kita lepas dulu deh ya. Jadi sekalian kita demokan bagaimana kalau Anda menggunakan headlamp Eagle Eye ini supaya outputnya bagus. Kalau pakai HID ya. Nah, kalau pakai halogen, ini halogen nih. Nah, kita demokin pakai halogen dulu deh ya, biar kita bisa lihat outputnya. Nah, ini pakai halogen nih, H7 ya. Nah, dipasangnya ini harus begini knocknya.
Nih, knocknya harus dipasang di sini, jam 4, jam 5. Nah, seperti begini nih. Ya, tetapi karena ini ya saya udah bilang ini kan abal-abal, makanya dia nggak presisi. Nah, tadi dia sama dia dipasang di jam 6 begini. Salah. Ya, ini nggak presisi nih. Makanya saya udah bilang, headlamp aftermarket begini penampilan keren, tetapi output payah. Ya, ini di bolam halogen sendiri H7 aja nggak presisi loh. Kenapa saya bilang nggak presisi? Karena knock ininya, lebar ininya nih udah dipatok nih. Karena ini standar dunia nih. Sebentar, saya ambil sigmat saya dulu. Nah, lebar ini udah standar dunia nih. Ininya nih. Ya. 0,8 nih. Lebar ini udah standar dunia, tetapi ya di bawaan mobil ininya nggak sampai 0,8. Jadi ini nggak bisa masuk dengan sempurna. Makanya waktu dipasang HID, si orang masang pasti milih ke bawah. Nah, makanya saya bilang, belilah merek yang agak terkenal gitu ya, supaya ini bisa masuk dengan benar ya. Namanya juga buatan Cungko ya. Nah, ini nggak bener nih. Pasti lari. Nah, ini Anda masang LED sama saya sekalian, dah kita setting, kita kalibrasi ya. Jadi ini harus ada yang bagian dibuang nih, dipapa sedikit. Ya, sebentar kita buangin dulu. Jadi bekas cetakan dari dia punya babetnya itu ada daging lebih ya, babetnya itu ada daging lebih bro ya, karena nggak ngepas. Jadi banyak daging lebihnya ini ya. Jadi headlamp Eagle Eye sendiri ini dibikinnya abal-abal nih ya, dibikinnya nggak secara presisi ya. Oke, kalau mau kita mesti sesuaikan dulu dengan halogennya ya. Jadi ini lubang ini harus kita presisikan dulu. Halogen bisa masuk dengan benar, baru kita bisa install LED atau HID dengan benar ya. Nah, satu hal lagi kita akan akhiri video ini. Jadi buat Anda yang memakai HID ini adalah HID yang salah ya. HID yang salah. Kenapa? Karena kalau ininya, jadi Anda harus beli HID yang bolamnya reverse ya. Anda lihat reverse maksud saya adalah begini. Knock ini terhadap batang ini dia berseberangan. Kalau bisa untuk tipe yang beginian, Anda beli bolam HID yang ininya searah dengan ini. Kenapa? Karena kalau Anda pasang ini begini, batang ini di atas nanti di jalan akan ada efek satu batang gelap. Ya, seperti itu. Jadi ini nggak cocok nih, bolamnya salah beli ya, bolamnya salah beli. Oke, kita akan akhiri dulu videonya. Jadi ini part pertama ya, part pertama. Nanti part kedua kita akan lanjutkan, kita kalibrasikan dengan LED ya. Oke, terima kasih. Nah, ini kita sudah perbaiki sedikit ya, babetnya ada yang kita buang. Nah, kita lihat outputnya di tembok ya. Nah, ini output di tembok, bro. Nah, agak keluar ya, bagus kan ada garis cut off-nya tuh. Ya. Tetapi ini masih salah nih. Ini harusnya adalah nempel ke sini. Ya. Jadi ini benar-benar susah untuk men-setting kalibrasinya supaya benar-benar bagus, ya. Jadi butuh orang yang paham. Ya, butuh orang yang paham nih. Tapi sekedar sedikit sudah agak lebih oke dibandingkan tadi ya. Ini menggunakan halogen loh. Halogen H7. Tadi pakai HID, sinarnya apaan tuh? Kagak ada sama sekali keluar. Nah, ini saya balikin ke halogen, ada sedikit keluar. Tetapi ini masih salah. Ini di tengah ini terang banget, tetapi dia kurang naik. Ya, jadi Anda lihat nih hasil outputnya tuh seperti ini. Jadi ini garis melengkung nih. Jadi ini garisnya adalah mesti lebih turun. Jadi ini mepet dengan ini. Jadi ini harus turun. Nah, ini harus turun, kita ya harus setting-setting lagi gitu ya. Jadi permasalahannya adalah proyektornya nggak presisi. Kenapa? Banyak daging lebih karena dia babetan ya, babetan. Babetan itu jadi maksudnya besi dicetak. Cor-corannya itu masih banyak sisa tai-tainya.
Nah, tai-tainya itu nggak dibersihin, nggak di Dremel, nggak di apa, jadi si bohlam halogen ini nggak bisa duduk dengan presisi di tengah. Karena Anda tahu sendiri, namanya proyektor itu butuh kepresisian gitu ya. Nah, jadi daripada Anda sulit-sulit ya membeli yang begini, makanya saya lebih menyarankan Anda kalau mau punya duit hemat, beli aja langsung LED yang terang. Tujuannya adalah kan Anda buat terang. Tetapi kalau Anda mau keren, memang ini keren ya, tetapi keren outputnya menyusahkan Anda ya. Pasti menyusahkan Anda deh. Saya ngomong apa adanya to the point. Tetapi kalau Anda banyak duit ya mau beli it's okay ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke ya, kita lanjutin nih. Kita sudah menggunakan bohlam JL55 kita pegang ya, tapi saya belum mengunci dengan benar. Nah, kita kasih lihat outputnya. Cakep gak bro? Outputnya bro. Mantap nih bro. Tuh, ya. Wah, ya. Anda tidak beli kucing dalam karung nih. Ya, Anda juga tidak beli udang di balik bakwan. Cakep ya outputnya ya. Dibandingkan halogen, dibandingkan HID tadi dengan menggunakan LED JL55 ya. Perlu kalibrasi dan perlu setting bro ya. Nggak sembarangan kita berbicara ya. Oke ya, kita lanjutin, nanti kita rapikan, nanti kita bagusin ya. Nah, Anda bisa lihat video perbandingannya dengan yang tadi ya, awalnya jelek banget. Makanya kalau Anda beli lampu atau pasang lampu di tukang profesional lah ya. Kalau saya disuruh masang mesin, saya nggak bisa. Ya, tapi kalau Anda lampu ya oke lah ya. Tapi Anda harus memberikan saya headlamp ininya ya, copotin dulu baru Anda kasih saya. Saya tidak terima bongkar di mobil. Ya, karena bongkar di mobil itu adalah urusannya tukang lah ya. Kalau saya sih tukang setting kalibrasi aja ya. Oke, ya. Terlihat ya hasilnya ya. Beda. Kita rapikan dulu nanti kita lanjut. Terima kasih. Ya, ini kita sudah pasang nih menggunakan JL55 ya. Bohlamnya sudah duduk dengan benar, sudah kita setting, kita kalibrasi segala macam dan kita akan kasih lihat outputnya di tembok ya. Bentar. Ya. Beda nggak bro sama yang dulu bro? Ya. Tapi ini bowl-nya sepertinya udah kena nih. Kenapa saya bilang udah kena? Karena ada sedikit bayangan gelap ya. Ini jauh lah outputnya dengan yang dulu ya. Saya berani jamin kok terang banget ini. Ya, bohlamnya sendiri 55 watt tuh, tidak ngedrop. Ya. Kelihatan ya. Ini baru namanya proyektor, bro, ya, dengan output yang mantap ya. Tuh. Tapi ini udah agak kena sedikit. Kenapa saya ngomong? Karena kalau Anda lihat di sini ya, garis ininya di bawah sini nih ada gelap sedikit nih bowl-nya. Ya. Ini baru namanya output proyektor lah ya. Saya videokan seadanya karena saya tidak ada orang kameramen yang megangin, tapi Anda bisa lihat sendiri lah. Tuh, ya. Beda lah, bro, dibandingkan yang dulu ya. Nah, ini satu lagi ya, kita mau mencoba nih. Satu lagi karena kan kita dikirimin 2 buah nih. Ya, kita akan nyoba juga satunya lagi ya. Ini masih terpasang HID asli bawaan dari dia. Kita akan coba nyalain deh ya. Kita akan coba nyalain bagaimana ini output ininya nih. Ya, kita akan coba nyalain nih. Ya, dengan yang LED yang sudah saya install. Nah, ini yang HID ya, kita udah nyalain nih, Anda lihat hasilnya. Ya, tuh. Kacau ya. Begini sih Anda nggak bakal bisa lihat jalan, bro. Ya. Oh. Nah, kita pasangkan LED kita ya, JL55. Sudah kita install LED-nya ya. Nah, Anda bisa lihat outputnya di tembok. Cakep gak, bro? Ya. Jauh ya. Ya, makanya perlu kalibrasi, perlu setting ya. Tuh, lihat outputnya. Jauh ya. Oke. Paham ya, barang bagus dengan barang tidak bagus. Nah, ini bohlamnya JL55 ya, 55 watt, 6000 Kelvin, ada harga, ada kualitas, bro. Ya. Oke.
Jika berminat, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Jadi saya baru selesai men-setting, memasang headlamp Eagle Eye, ya. Aslinya menggunakan HID yang pasti outputnya nggak bakal bener dah, nggak bakal bisa lihat jalan ya, asal sekedar nyala. Nah kita gantikan LED, saya jamin bisa lihat jalan dan cut off-nya bagus. Ya, oke sekian, terima kasih. Oke, selamat pagi ya. Saya sedikit mau mereview kalau Anda punya headlamp ini ya. Anda punya headlamp ini untuk mobil apapun ya, ada yang untuk Avanza, untuk Innova, untuk Honda Jazz ya. Ini adalah sedikit saya perkenalkan. Jadi ini adalah headlamp aftermarket ya, punya mobil-mobil yang ada di Indonesia. Jadi buatan biasanya mereknya ES Depo atau Eagle Eyes atau apapun ya. Headlamp ini memang keren penampilannya ya, bisa mengubah mobil Anda menjadi keren. Tetapi kita ngomong apa adanya to the point, biasanya outputnya payah ya. Banyak orang mengganti ke HID, mengganti ke watt gede. Ya, bawaan aslinya adalah halogen doang, 55 watt. Kebetulan tipe ini H7, ini H7. Ada yang pakai ini H1, kadang-kadang ada yang pakai H3, macam-macam ya. Jadi headlamp aftermarket kebanyakan ininya proyektor, ininya reflektor. Jadi kalau headlamp mobil biasa kan satu buah reflektor, nggak keren ya. Nah ini diubah jadi dua mata ya. Ini untuk low beam, ini untuk high beam. Jadi ini lampu dekat, ini lampu jauh. Lampu jauhnya reflektor, lampu dekatnya adalah proyektor. Ya, ini proyektor, ini reflektor. Reflektornya tipe yang untuk Innova ini H7, ini H7. Ya, bawaan aslinya pasti pakai halogen. Nah, kan nggak terang tuh, ya. Penampilan sih ngomong sih jujur terus terang sih keren, tetapi outputnya saya bilang payah. Ya, saya ngomong apa adanya to the point, saya jujur. Jadi tolong saya jangan dimusuhin ya karena oke ya, tadi sampai mana? Ada paket udah dijemput 2 oleh Ansar aja. Jadi to the point. Jadi versi aftermarket ini ya jujur terus terang nggak terang ya. Anda bisa menggunakan HID, tetapi kalau pakai HID ya jujur terus terang ini kan bukan barang bagus ya dari sisi proyektornya. Jadi proyektor itu sering kalah adalah di ball. Nah contohnya ini proyektor ya. Kalau Anda pakai HID, biasanya ball ini mangkoknya ini kromannya suka kena. Ya, suka kena. Memang awal-awalnya terang, tetapi hanya jangka waktu mungkin 1 bulan. Terus mangkoknya itu menjadi tidak terang, kromannya habis, gosong, ya udah nggak terang. Apalagi Anda menggunakan bohlamnya 55 watt lagi HID-nya. Ya, 55 wattnya kita berbicara ori ya, karena banyak di online sekarang menjual 55 watt gadungan. Ya, jadi ballnya ini sering kena ya. Nah, daripada Anda pakai HID, mendingan kita rekomendasikan pakai LED. Nah, apa LED apa yang kita pakai ya di reflektor ini? Jadi ini saya menggunakan LED JL55, bohlam H7 LED paling terang saat ini ya. Dan pemasangannya PNP. PNP itu dalam arti plug and play. Plug and play itu artinya tanpa perlu ada kabel-kabel tambahan ya. Nah, kita akan demokan cara pemasangannya nih. Mana ya enaknya nih? Anda tertuju saja ke sini ya, ke sini. Jadi kalau Anda pakai HID ya, kalau Anda pakai HID, Anda pemasangan bohlam, terus ada balas-balasnya, ada kabel-kabelnya banyak sekali yang menjelimet. Nah, sedangkan kalau pakai LED, Anda tinggal pasang LED ini, tinggal colok ke soket originalnya, selesai, simple. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada kabel-kabel yang menjelimet. Nah, pemasangan LED yang untuk ke headlamp ini
atau mobil-mobil apapun aftermarket itu perlu yang namanya disetting ya. Karena kenapa? Kemarin kita sudah coba install tetapi nggak bisa langsung karena eh, dudukan proyektornya itu jelek ya, jelek. Jadi masih banyak sisa-sisa yang bagian-bagian yang nggak presisi, jadi bisa menyebabkan tidak fokus. Nah, ini perlu perhatian khusus. Satu, kedua, karena LED kita adjustable bisa diputar, jadi sangat support untuk tipe yang beginian. Ya, jadi Anda harus beli LED yang bisa adjustable. Kebetulan ini tipe H7 J55 LED 55 watt paling terang. Anda tinggal order di saya, kita akan coba sesuaikan untuk mobil apa, ya maksudnya untuk headlamp aftermarket apa, kita berusaha yang terbaik. Ya, pemasangan tinggal colok soket saja ke originalnya, dan ini kan asli bawaannya, ya asli bawaannya juga tinggal colok aja ke mobil, ya. Eh, Nah, kita akan kasih lihat outputnya, ya. Outputnya istimewa, bro. Ini bukan barang abal-abal atau ecek-ecek ya, dari bolamnya sendiri, saya berani jamin. Anda tinggal lihat outputnya ya, sama sesuai dengan ya, ini sudah kita nyalakan sama sesuai dengan yang namanya output proyektor ya. Nah, kita kasih lihat di tembok. Nah, ini hasil outputnya ya, kita jamin. Nah, kemungkinan ini bolnya sudah kena karena awalnya sudah menggunakan HID sedikit ya. Nah, ini adalah seperti bol gosong ya. Saya keker dikit dari belakang, lobang memang agak butek mangkok bolnya. Makanya kalau Anda yang beli beginian, jangan menggunakan HID watt gede atau jangan menggunakan halogen watt gede karena akan kalah ini bolnya. Ya, saya ngomong apa adanya to the point. Anda boleh percaya atau Anda tidak percaya juga nggak masalah. Ya, karena kenapa ini saya bilang bolnya gelap, gosong, ya. Kalau ini bayangan gelap dari LED, dia harusnya adalah jatuhnya di tengah sini. Tetapi ini tidak ada bayangan gelap. Padat banget ini di tengah-tengah ini. Ya, di tengah-tengah cut off ini bagian sini adalah padat banget, tetapi ini di sini dan agak miring ke kanan. Bayangan apa, ada bagian yang kosong karena ini bekas pakai HID. Karena HID-nya yang dulu dipakai itu adalah miring. Miring jadi menyebabkan di sini gelap. Gosongnya nggak di center ya. Nah, ini di sini ya. Tapi kalau ini udah sangat padat, sudah saya sangat setting karena ini cut off-nya ya. Ini kan cut off nih. Nah, ininya padat banget di sini. Nah, ini kan yang bagian paling penting nih ya. Tetapi di sini ada bayangan gelap sedikit jadi agak ke kanan ya. Itu adalah bol yang gosong ya. Saya terus terang ngomong apa adanya, itu bol gosong karena saya sudah intip bagian dalamnya ya. Nah, ini untuk high beam-nya kita tes nyalakan, high beam-nya masih halogen ya. Nah, ini high beam-nya ya, high beam-nya masih halogen. Nah, jika Anda mau beli, bentar kabelnya, bro. Nah, ini high beam ya. Ini high beam. Ini low beam-nya ya. High beam-nya masih halogen H7 ya. Nah, jika kalau high beam-nya ini Anda mau ganti LED juga, kita juga support ya. Kita juga ada. Jadi kalau kalau mau ada sekalian, tapi jangan yang pakai yang tipe J55 juga. Kenapa? Karena J55 ini adalah bolam top of the line punya kita. Jadi istilahnya harganya juga lumayan ya. Jadi kalau low beam kan sering dipakai. Jadi memang ini bolehlah yang mantap. Nah, yang versi ini bolehlah pakai spek yang lebih rendah daripada tipe ini. Jadi harganya bisa lebih murah. Contohnya Anda bisa pakai triple Cooper PCB ya dari juragan lampu, atau pakai Cree double Cooper. Harganya lebih murah ya. Nah, saya juga mempunyai tipe yang 3000 Kelvin. Jadi kalau Anda mau ininya putih 6000 Kelvin, ininya mau 3000 Kelvin buat kabut, buat hujan juga bisa ya, atau satu warna warna putih ya. Jadi ini adalah headlamp aftermarket ya. Ini kita bahas, ini kebetulan punya Innova. Jadi kalau Anda punya mobil-mobil lain seperti Avanza atau Anda punya punya seperti mobil Honda Jazz, nah ini bisa. Ya, ini low beam, ini high beam. High beamnya kita tidak utak-atik karena masih bawaan halogen H7 yang kita modifikasi
menggunakan LED adalah low beam ya. Tapi kalau Anda mau beli low beam dengan high beam boleh ya. Cukup ya reviewnya. Jadi kita jual bola LED-nya yang paling terang saya jamin dan tidak merusak dia punya proyektor ya. Nah, ini video lengkapnya pembahasan pemasangan tipe ini ada di video saya sebelumnya, saya sudah upload. Anda bisa nonton juga. Ada bukti nyata bahwa mengkonversi dari HID ke LED, output waktu menggunakan halogen pun payah, output menggunakan HID pun payah, garis cut off-nya tidak keluar. Nah, kita pasangkan LED dari juragan lampu JL55, outputnya keluar. Ya, Anda bisa lihat di video saya sebelumnya ada, sudah saya upload. Ya, jadi ini adalah terbaik. Ini adalah video saya untuk yang sudah kita setting ya, udah kita pasang, udah siap, tinggal kita kabari ke yang punya mobil, Pak sudah selesai, seperti itu. Ya, tapi proses untuk penyelesaian ini nggak gampang bro, lama ya. Kenapa lama? Karena kita perlu setting kalibrasi, ada yang dikikir, ada yang dipas-pasin lah gitu ya. Jadi istilahnya kalau Anda bikin baju tuh polanya ada yang digonta-ganti gitu loh ya. Kenapa pola gonta-ganti? Karena ya kita perlu penyesuaian supaya outputnya benar-benar mantap ya. Oke, cukup reviewnya. Terima kasih. Nah, ini kita mau menjelaskan sedikit mengenai high beam-nya ya. Ini adalah sebelah kiri yang nyala putih adalah low beam, yang sebelah kanan ini kan high beam, warnanya kuning. Nah, ini kita coba nyalakan, itu kan high beam-nya dia di tengah ya. Nah, high beam-nya di tengah itu ya kita bantu setting supaya dia di tengah. Nanti kalau Anda ganti lampu LED pun kita akan settingkan di tengah seperti itu. Jadi aslinya tidak begini lampu high beam-nya, tetapi ngaco lah pokoknya. Ya. Tapi kita bantu settingkan supaya maksimal. Nah, tetapi ini masih halogen, memang belum HID ya. Nah, ada juga yang bertanya nanti, Pak, bisa nggak kalau high beam-nya mau disetting lebih tinggi dibandingkan low beam-nya? Ya, karena ada orang yang merasa high beam-nya kependekan atau kurang tinggi, saya bantu jawab ya, ini tidak bisa, ya, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Sebentar, saya taruh dulu tripodnya. Ini tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa, ya, karena ini setelan baut ini hanya ada dua. Ini satu, ini satu. Jadi ini kalau low beam-nya naik, high beam-nya pun ikut naik. Jadi dia satu perpaduan, bukan terpisah. Bukan terpisah dalam arti low beam bisa disetel sendiri, high beam bisa disetel sendiri karena dia setelannya cuma dua, ya. Setelannya ini satu dengan ini satu. Jadi kalau low beam-nya kita naikkan, high beam-nya juga ikut naik. Jadi sudah perbandingan tepat low beam dengan high beam sudah kita setting, ya. Jadi saya di drop lampu ini bukan hanya men-setting low beam saya, tapi high beam pun saya setting, ya, supaya low beam dengan high beam itu ketemu. Karena awalnya nggak ketemu, gitu ya. Awalnya nggak ketemu, bro, ya. Awalnya nggak ketemu. Jadi Anda beli LED di saya bukan hanya Anda beli, tetapi kita settingkan juga yang terbaik. Jadi supaya low beam dengan high beam ketemu, gitu ya. Nah, memang ada harga yang harus Anda bayar, gitu loh, ya. Nah, Anda bayar jasa saya, ya tentu kita akan memberikan jasa pemasangan atau setting yang terbaik untuk Anda, gitu ya. Memang ada harga, ada kualitas bro. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Kalau Anda mau servis itu bagus. Ya, saya ngomong apa adanya to the point. Jadi low beam, high beam. High beamnya ini nggak bisa dibikin lebih tinggi atau low beamnya dibikin lebih rendah. Bisa diputar dari belakang, tetapi low beam dengan high beam perbandingan yang sama. Perbandingan yang sama itu maksudnya kalau low beam dinaikkan, ya high beam juga ikut naik. Tetapi kita yang bisa kita atur adalah low beam dengan high beam supaya arahnya benar sorotannya, supaya benar-benar bisa dipakai gitu ya. Jadi low beam dengan high beam fokusnya kita satukan karena awalnya yang low beam ini kacau ya, nggak tahu arahnya kemana gitu ya. Nah, kita pasangkan LED, kita sempurnakan, ada yang di setting-setting lah pokoknya. Anda tinggal terima beres ya. Oke, terima kasih. Oke ya. Ternyata setelah saya tanya dari yang punya mobil, mau tidak high beam-nya sekalian kita gantikan lampu LED supaya sekalian bongkar, sekalian setting, sekalian kalibrasi, dan ternyata dijawab oke. Nah, ini lampu jauhnya
menggunakan LED ya. Saya rekomendasi tipe triple Cooper PCB. Jadi ingat untuk Anda yang mau beli tipe triple Cooper PCB dan pemasangan sangat PNP tanpa perlu bobok, tanpa perlu apa, tinggal colok soket. Yang tipe low beam adalah yang paling terang tipe JL55. Nah, kalau Anda mau pakai ini JL55 juga bisa, tetapi mubazir, buang-buang uang. Kita merekomendasikan untuk Anda yang mau terang tetapi hemat budget ya. Anda mengupgrade lampu begini memang budgetnya gede banget, bro. Ya, gede banget. Anda harus beli headlampnya ini segelundung sekitar mungkin 3 jutaan kali ya. 3 jutaan, Anda upgrade LED ini, ya tembus 5 jutaan ya. 5 jutaan. Tetapi memang jujur terus terang, keren bro modelnya. Ya, mobil Anda jadi ganteng. Nah, apa bedanya jika Anda retrofit? Nah, kalau Anda retrofit, nggak bisa dia bikin dua begini. Paling cuma satu di tengah ya. Cuma satu di tengah, tetapi kalau bikin dua begini cakep bro ya, bikin dua cakep begini dan ada DRL-nya ya. Nah ini sennya saya nggak tahu nih sen jalan atau apa atau bukan ya, ada DRL-nya atau sen jalan ya, kan cakep banget dan memang dia asli OEM gitu ya, seperti OEM ya. Memang buatan Cungko pinter lah untuk memodifikasi begini-begini, tetapi kalau soal kualitas terang memang agak payah. Tetapi yang zaman-zaman sekarang sudah agak lebih oke ya, lebih oke ya. Lebih oke dibandingkan yang dulu-dulu, karena saya zaman dulu punya Kijang LGX 2000 pun saya ganti beginian. Pakai merek ES Depo payah. Makanya dari itu kita tahu, oh kita pelajari ternyata permasalahannya ini itu. Nah, makanya sampai saat ini kita tahu ya, karena saya sendiri hobi ya. Jadi kalau Anda retrofit bedanya dia hanya bisa bikin paling satu proyektornya. Kalau dibikin dua begini berat ya, jarang ada yang bisa ya, jarang ada yang bisa dan nggak presisi pasti ya. Nggak presisinya di mana, di setelan naik turunnya nggak bisa ya. Saya ngomong apa itu the point, karena kenapa, saya tukang retrofit juga bro ya. Nah memang ada yang bisa tetapi nggak bisa sebagus inilah. Kalau ini mah udah pasti kerjaannya pabrik industri ya. Kalau yang kerjaannya cuman kayak kita bengkel tukang biasa nggak bisa ya. Nah ini ada setelan lampunya berfungsi dengan baik. Saya sudah setel, saya sudah putar-putar berfungsi dengan baik bro ya. Jadi ini setelannya bagus gitu loh, bisa naik turun kanan kiri. Nah kalau Anda bikin di tukang-tukang retrofit nggak bisa disetel naik turun dan biasanya cuma satu ya, cuma satu mangkok. Kalau ini kan bisa dua. Jadi ini ya keren lah gitu loh ya. Nah, tetapi memang budget Anda gede banget untuk memodifikasi ini ya, harus Anda keluar duit pakein LED yang paling mantep, pakein LED yang paling mantep. Nah, ini saya kasih lihat outputnya ya di tembok. Nah, ini untuk low beam-nya ya, seperti biasa kita kasih lihat. Nah, ini untuk low beam-nya ya. Nah, ini untuk high beam-nya tuh. High beam-nya kita buat lebih tinggi dia sedikit ya, supaya ya tujuan untuk high beam kan untuk nyorot ya. Nah, ini high beam-nya. Tetapi kalau Anda mau dibikin lebih pendek sedikit bisa, karena LED yang saya pakai ini adjustable ya. Ini LED-nya adjustable, Anda tinggal putar balik. Karena tipe triple Cooper PCB itu ada tambahan satu dot chip di tengah ya. Ada tambahan satu dot chip di tengah, dot chipnya itu bisa ditaruh di bawah atau di atas ya. Oke, jadi ini untuk Innova Grand Innova 2013 ya. Kita upgrade lampunya low beam dengan high beam menggunakan LED. LED-nya produk dari Juragan Lampu. Jika Anda berminat bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838 ya. Oke. Memang Anda butuh budget besar, Bro. Ya. Butuh budget besar untuk mengupgrade ini, tetapi tampang mobil Anda menjadi keren ya. Terima kasih.